untuk bapaknya yang dari Bojonegoro melakukan patrap samadinya bisa? Bisa. Kemarin saya lihat nangis sampai anu itu bagaimana itu? Karena apa itu? Karena jam tidak kuat Pak nahan. Nahan apa itu? Ini kaku, dingin, kanan kiri, tapi yang di sini tidak seperti yang sana. Terus ini warna keringat, terus sepertinya ada udara di sini. Tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Terus Ya, saya sudah bikin terima kasih karena tidak kuat ingin turun, tidak bisa ditarik. Ini seperti es sampai sini. Akhirnya kan gini, saya paksa hampir ke jelumut kan itu tinggi, mau ke jelumut jadi tidak sadar bisa itu kan bagian dari prosesnya, memang seperti itu. Ya, hanya saja kenapa ketika panjenengan mengalami seperti itu kok kata-kata yang keluar kok begitu? Harusnya kata-kata yang keluar kan mohon pengampunan, mengucapkan terima kasih, harusnya kan seperti itu. Tidak begitu. Terima kasihnya sudah kan mau turun itu tidak bisa ditarik. Iya, maksudnya itu kenapa harus ada kata-kata aduh dan lain sebagainya itu gitu loh. Maksudnya harusnya kan yang keluar kan hanya dua kata, memohon pengampunan dan mengucapkan terima kasih. Harusnya kan hanya ada dua kata itu, jadi nggak ada kata-kata lain harusnya. Nanti lain waktu kalau sampai mengalami itu, usahakan kesadarannya itu kepegang ya, supaya bisa mengucapkan memohon pengampunan dan mengucapkan terima kasih sebanyak mungkin. Nah kalau kesadarannya enggak kepegang karena terpengaruh sakit, karena terpengaruh kram, yo enggak akan mampu kita memohon pengampunan, itu enggak akan mampu gitu. Pasti yang keluar itu kata-kata lain. Nah selanjutnya nanti kalau mau melakukan patrap samadi, usahakan cari posisi yang nyaman menurut panjenengan. Jangan asal duduk. Kalau asal duduk, nanti posisi duduk panjenengan itu tidak mendukung proses, bertentangan dengan proses. Nah risikonya akan mengalami seperti itu. Itu logikanya seperti itu. Tapi kalau gaibnya yang nggak bisa kita bahas. Kalau gaibnya yang nggak bisa kita bahas. Untuk yang dari Malaysia, Bapak siapa? Bapak Ahmad apa Ahmad? Bapak Ahmad. Lalu ibunya? Ibu Aizi. Istri. Oh kawan juga. Masih kadang berarti ya, masih kadang. Nah kalau bapaknya? Istri.
Pak Supri. Sarip, Pak Sarip. Pak Sarip. Ya. Dari Malaysia sudah apa namanya? Belajar praktek dari Malaysia. Saya cuma menghafalkan saja. Menghafalkan saja. Bapaknya juga sama. Sudah praktek. Ibunya belum. Sudah belajar menghafal bacaan-bacaan juga. Tapi kalau ibunya bisa bahasa Jawa, enggak bisa. Melayu ya. Jadi kalau saya ngomong Jawa kurang paham ya. Kok ibunya sampai ikut tertarik mendalami ini? Ada keluarga yang berspiritual juga? Enggak juga. Tuhan itu memang aneh. Ada yang dari garis keturunannya itu enggak ada satupun yang berspiritual. Tapi dipilih gitu. Itu uniknya Tuhan itu di situ. Salah satunya dipilih sebagai penyelamat yang lain, maksudnya kan seperti itu. Juga sering nyimak YouTube saya dari Malaysia, ibunya. Tapi ngerti ya, apa yang saya sampaikan bisa paham ya, sedikit lah. Nah, untuk Pak Ahmad ini sama Pak Sarip, yang menurut perkenalan awal tadi kan ada sedikit Jawa kan ya. Ya, ada sedikit Jawa, terus apa namanya, pernah juga mendengarkan wejangan Jawa walaupun hanya sepintas lalu, yang kemudian merasa mendapat jawaban dari apa yang saya sampaikan. Itu kemungkinannya kan ada pertanyaan-pertanyaan kan, kemungkinannya kan seperti itu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalau ditanyakan melalui konten video di YouTube kan jenuh, karena kan belum tentu saya bisa membalas kan, belum tentu saya bisa menjawab pertanyaan itu. Terlebih lagi panjenengan punya harapan untuk bisa bertemu langsung dengan saya kan. Makanya tadi begitu ketemu langsung pengen meluk kan ya, sebagai apa namanya, sebagai tanda keberhasilan bertemu kan. Tadi meluk saya masih kurang apa belum, Mas? Sudah. Iya. Iya. Soalnya tadi kan saya belum mandi. Sekarang kan saya sudah mandi. Jadi kalau masih kurang boleh meluk lagi kan, bisa lebih erat tuh. Soalnya sudah harum habis mandi. Barangkali Pak Ahmad sama Pak Sarip ini punya pertanyaan-pertanyaan. Nah, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Mumpung ada di sini berhadapan langsung dengan saya, barangkali punya pertanyaan-pertanyaan, coba ditanyakan. Saya cuma satu saja pertanyaan. Oh, satu aja. Saya daripada rumah dan dari dulu, saya sejak mengikuti Pak Wed punya itu channel, saya tersimpan satu pertanyaan. Tapi perbualan ini belum menyentuh di pertanyaan itu. Jadi mohon maaf lah kalau saya bertanya. Asal saya dengar Pak Wed didukungkan, Tuhan mendengar, tapi Tuhan tidak ada telinga. Tuhan lihat, tapi Tuhan tidak ada mata. Lagi selalu sangat yang saya pernah sebutkan soal pancagaib. Jadi pertanyaan saya satu saja, saya tahu banyak-banyak, pasal saya pun tak tahu banyak-banyak. Yang dikatakan Maha Suci itu
tidak boleh dicampuri apa-apa dan tidak tercampur apa-apa. Ya. Dan dia tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada nama, tidak ada warna. Iya. Ini maaf Pak Wet, Iya. mbah saya dulu pernah berjual dengan kawan dia. Iya, iya. Jadi suatu ketika itu saya masih budak. Tapi bila saya mengikuti Pak Wet punya video klip, jadi pertanyaan saya begini, sebagai contoh, kalau nama Kalis itu kan tidak ditempel ya Pak. Iya, iya. Yang suwung ini atau yang tidak Kalis, tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna, tidak ada nama, tidak ada apa-apa, kosong apa ya. Itu pertanyaan saya, dan kalau pertanyaan itu tidak tepat dan tidak kena, saya minta tolong jelaskan. Padahal ini saya pegang puluhan tahun. Ya. Pak Ahmad, justru itu pertanyaan inti Pak Ahmadnya. Ya. Justru apa yang Pak Ahmad tanyakan itu justru pertanyaan paling inti Pak. Ya, pertanyaan paling inti. Nah, kalau seseorang paham di situ, pasti dia bisa klimaks, tahu klimaks ya. Tahu, bisa klimaks. Tapi saya tidak dapat menguraikannya. Iya. Nah, kalau seseorang itu paham tentang apa yang Pak Ahmad tanyakan tadi, maka seseorang itu selalu bisa klimaks ketika dia melakukan ibadah dalam bentuk apapun. Nah, tapi kan tidak semua orang paham itu. Nah, ngertinya Tuhan itu maha melihat, ngertinya Tuhan itu punya mata kan gitu. Tuhan itu maha mendengar kan, ngertinya Tuhan itu punya telinga gitu. Ngertinya kan gitu. Di satu Pak Wet Tuhan itu bukan A, B, C, D. Iya. Ada situ saya Pak Wet sebut itu, saya sentuh hati, saya terus menangis. Selama ini saya yang pegang terkeliru ataupun tidak. Jadi bukan saya was-was. Iya. Bukan saya was, tapi kurang begitu dia betul mantap, jadi saya perlu penerangan. Iya. Kenapa saya katakan Tuhan itu maha melihat, tapi bukan berarti Tuhan itu punya mata. Tuhan maha mendengar, bukan berarti Tuhan itu punya telinga. Seperti halnya manusia kan gitu. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Ya, Tuhan itu bukan makhluk. Nah, dikarenakan Tuhan ini bukan makhluk, maka apapun dan bagaimanapun tentang Tuhan itu di luar otak kita. Jadi otak kita itu enggak bisa mencerna gitu. Tuhan itu bulat, Tuhan itu bunder, itu enggak bisa kita memprediksi seperti itu, enggak bisa. Atau Tuhan itu putih, Tuhan itu hitam, enggak bisa. Otak kita itu enggak bisa mencerna sampai ke situ. Karena apa? Karena Tuhan itu bukan makhluk gitu. Kalau makhluk kita bisa menduga-duga, mencerna, malaikat itu bisa terbang, berarti malaikat itu bersayap, itu bisa. Ya, karena apa? Karena malaikat adalah makhluk gitu. Malaikat adalah makhluk. Tapi kalau tentang Tuhan tidak bisa seperti itu kan gitu. Kalau ada manusia yang meyakini tentang prediksi-prediksi itu bisa dipastikan bukan Tuhan. Hantu itu. Itu hantu, bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa ya, tidak bisa kita cerna dengan otak, itu tidak bisa ya. Berarti dia tidak ada bentuk bulat kah, bujur kah? Enggak ada. Enggak, bukan enggak ada, tapi enggak seperti itu gitu. Ya. Tidak seperti itu. Bukan enggak ada, tapi bukan seperti itu. Salah apa yang saya Iya.
ketersipan selama ini. Ya. Tapi di sisi lain, Pak Ahmad ya, di sisi lain, Tuhan itu pernah berkata kepada Rasulnya, kepada utusannya, melalui malaikat. Bagaimana perkataan Tuhan? Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Ya, manusia, hamba Tuhan tidak bisa memprediksi Tuhan, tidak bisa mencerna Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, aku sesuai sangkaan hambaku. Tapi aku tidak seperti yang kau kira. Masuk enggak, Pak Ahmad? Lah, seluruh makhluk yang ada, bahkan yang belum ada. Nah, ini bermula dari yang dimaksud Tuhan ini, Pak. Maka Tuhan ini kan enggak berbentuk, enggak berwujud, enggak panjang, enggak pendek, enggak bulat, enggak bundar kan, enggak merah, enggak putih, enggak hijau. Enggak punya mata, enggak punya telinga, seperti itu. Tapi seluruh makhluk yang sudah ada, bahkan yang belum ada, itu berasal dari yang disebut Tuhan itu tadi. Dan apapun prosesnya, harus kembali kepada Tuhan lagi. Gitu. Jika tidak bisa kembali kepada Tuhan lagi, yang menjadi asal-usulnya tadi, dikatakan tidak sempurna, dikatakan tersesat. Lah, pengertian lain, pemahaman lain tentang Tuhan itu suci. Saking sucinya, sampai-sampai diberi titel Maha. Jadi Maha ini kan titel ini ya. Aslinya Tuhan tidak bisa diberi titel, itu tidak bisa. Suci, titik. Iya. Dikarenakan saking sucinya dan kesucian Tuhan ini, makhluk tidak bisa mencerna gitu loh. Maka makhluk memberikan titel kepada Tuhan sebagai Maha Suci. Minta maaf semuanya ya, saya daripada jauh. Saya nggak mau kecewa tadi. Kampung tak mau kecewa. Saya pernah berpikir, kalau bahasa Arab, kalau dalam sholat itu Allah kata Tuhan yang Maha Besar. Yang besar, begitu besar tak boleh jumpa, apatah lagi yang kecil. Kalau sebegini besar pun tak boleh jumpa. Itu akal pikiran saya ke situ. Ya, memang benar. Tapi iya, ada tapinya ini ya. Ya, tapi nanyanya satu-satu. Nanti satu dulu nanya, nanti saya jawab sampai selesai. Nah, setelah saya persilakan nanti Pak Ahmad nanya lagi. Nah, kalau satu jawaban saya belum selesai, Pak Ahmad nanya lagi, nanti Pak Ahmad bingung menerima jawaban dari saya. Ya. Lanjut ke pertanyaan pertama tadi. Itu kan belum selesai itu. Nah, pertanyaan pertama tadi belum selesai. Lah, Tuhan yang suci ini tidak berbentuk, juga tidak berwarna. Arti maksudnya, suci itu bukan bentuk, bukan warna. Lalu apa? Suci yang dimaksud itu, suci atau Tuhan yang dimaksud suci itu tadi adalah keadaan. Keadaan atau alam. Keadaan alam. Nah, dari pengertian ini, Pak Ahmad bisa menyimpulkan enggak? Bisa menyimpulkan apa belum? Nah, kalau seperti itu berarti Tuhan itu ketemu enggak kesimpulannya?
Tuhan itu kan suci. Tuhan ini kan sebutannya. Nah, kalau suci ini sesungguhnya bukan sebutan gitu. Bukan sebutannya. Nah, Tuhan yang dimaksud adalah suci. Lah, suci itu sendiri bukan bentuk, bukan warna. Melainkan keadaan. Lah, dengan ini ketemu nggak kesimpulannya Pak Ahmad? Tuhan itu apa? Tuhan itu bagaimana? Nah, itu saya belum sampai ke situ. Jadi kalau boleh katakan Tuhan itu bagaimana, saya berpikir ada apa yang ada itu sebutannya manusia ini. Iya, iya. Jadi yang pasti, yang jelas, karena pengertiannya seperti itu, kalau ada pemikiran yang bertanya, lalu Tuhan itu apa dan bagaimana? Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Nah, kalau masih bisa kita pikirkan, berarti itu bukan Tuhan, Pak Ahmad. Itu makhluk. Iya, itu makhluk. Nah, terus gimana kalau sudah seperti itu? Ya nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Selain ilaihi rojiun. Nggak ada jalan lain. Selain kembali menyatu dengan suci yang selama ini kita sebut sebagai Tuhan, nggak ada jalan lain. Karena jika tidak seperti itu, kita nggak bisa nangkep Tuhan. Nggak bisa nangkep Tuhan. Para leluhur kita terdahulu meninggalkan kata-kata. Kata-katanya kurang lebih seperti ini artinya. Aku mengenal Tuhan melalui Tuhan. Aku mengenal Tuhan menggunakan Tuhan. Jadi kalau dalam bahasa religinya, selain ilaihi rojiun, kembali kepada Tuhan, makhluk tidak bisa gitu. Mencerna Tuhan itu tidak bisa. Mencerna Tuhan itu tidak bisa. Itu. Di sisi lain juga ada dalil yang mengatakan di mana engkau menghadap, di situ wajahku. Sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Lebih dekat dari urat leher. Lah dari sini, dari bahan ini kita bisa merenung, Pak Ahmad. Ya, dari bahan ini kita bisa merenung. Dokter ahli bedah bisa menemukan otak di dalam kepala manusia. Bisa menemukan hati, bisa menemukan jantung di dalam tubuh manusia. Apakah ada dokter yang bisa menemukan isi hati, isinya otak? Nah, ini sudah mendekati kata suci tadi loh ya. Ini sudah mendekati. Jadi isinya otak, yang menjadi isinya otak, yang menjadi isinya hati, ini sudah mendekati dengan kata suci tadi, kata Tuhan tadi.
Jadi kalau Tuhan itu miripnya, kalau Tuhan itu mirip dengan isinya otak, isinya hati, berarti yang bisa mengetahui Tuhan itu otak kan? Yang bisa mengetahui Tuhan itu hati kan? Belum begitu dapat menyusunnya. Nggak bisa itu. Nggak bisa disusun, nggak bisa dirancang. Terkecuali nanti kalau Pak Ahmad sudah dalam keadaan manunggal, baru bisa mencerna, baru bisa menyusun ya, dalam keadaan manunggal. Sesudah ilahi rojiun. Sesudah ilahi rojiun baru bisa menyusun, baru bisa mencerna. Sebelum ilahi rojiun, sebelum kembali kepada Tuhan, makhluk manapun tidak akan bisa mencerna tentang apa dan bagaimana itu Tuhan. Hanya saja mayoritas makhluk kan enggan kan? Kembali kepada Tuhan kan enggan. Karena kalau kembali kepada Tuhan sudah tidak punya kebebasan lagi. Sudah nggak bisa bohong, nggak bisa nipu kan? Kalau kembali kepada Tuhan. Soalnya dikendalikan sama Tuhan. Saya berpikir, saya mau pergi di satu tempat. Saya mesti di sini, tubuh saya mesti di sini. Tapi dia sudah nunggu di sana. Sudah ada di sana. Iya. Kemana saya pergi? Sebelum saya sampai, mana saya? Oh, dia sudah ketemu. Terima kasih. Ya. Saya cukup lapang saja. Terus lagi yang kedua tadi, Tuhan Maha Besar. Bukan berarti Tuhan itu segede gunung. Bukan, Tuhan Maha Besar. Oh, berarti Tuhan itu melebihi gunung besarnya. Atau melebihi dunia besarnya. Enggak seperti itu. Tuhan Maha Besar. Nah, kalau Tuhan Maha Besar itu kita maknai lebih besar dari gunung, wah, enggak masuk itu. Selama ini kita mencari Tuhan kan enggak ketemu. Padahal Tuhan kan Maha Besar. Tapi pada pendapat saya, pada saya sebesar saya. Kalau duduk di rumahnya sebesar rumah. Kalau duduk di gajah sebesar gajah. Jadi intinya makhluk apapun, makhluk manapun, selagi dia itu masih bisa memprediksi Tuhan, menduga Tuhan, maka selama itu dia tidak akan pernah mengenal Tuhan. Maka selama itu dia tidak akan pernah mengenal Tuhan. Mungkin juga belum bertuhan. Ya pastilah. Nah, kalau sudah kenal ngapain diduga-duga? Saya sudah kenal kan sama Pak Ahmad. Ngapain saya duga-duga? Jangan-jangan kayaknya Pak Ahmad ini orang Malaysia ini. Ngapain saya menduga begitu? Loh, saya sudah tahu kalau Pak Ahmad itu dari Malaysia. Kan gitu. Nah, kalau selama kita masih bisa menduga, memprediksi Tuhan, selama itu maka kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Lalu harus apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan apa kalau seperti itu?
ya kita harus menghentikan semua itu, Pak Ahmad. Ya, kita harus menghentikan semua itu. Karena jika tidak dihentikan, ya selama itu kita akan selalu seperti itu kalau tidak kita hentikan. Sehingga kesimpulannya berarti yang selama ini menjadikan kita tidak bisa mengenal Tuhan, tidak bisa mengetahui Tuhan, tidak bisa mengerti dan memahami apa dan bagaimana itu Tuhan, dikarenakan kita sibuk seperti itu, Pak Ahmad. Jadi Tuhan itu tidak punya waktu untuk memperkenalkan dirinya kepada makhluk, itu tidak punya waktu. Karena Tuhan mau melakukan ini sudah diprediksi dulu. Tuhan mau berbuat ini udah diduga dulu. Tuhan mau melakukan itu udah diterka dulu. Itulah maksud daripada diam yang saya motivasikan, Pak Ahmad. Karena jika tidak diam, pasti kita akan capek. Sebab apa? Sebab yang dimaksud Tuhan itu tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan batin kita, tidak sesuai gitu, tidak sama. Memang Tuhan itu berkata, aku sesuai prasangka hambaku. Nah kalau begitu gampang aja, kita sangka saja. Oh Tuhan itu botol, jadi dah. Tuhan itu gelas. Kan sesuai prasangka hambanya. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Kenapa Tuhan berkata sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku? Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena tidak ada satupun sangkaan yang di dalamnya itu sesungguhnya nggak ada Tuhan. Karena Tuhan maha melihat, Tuhan ada di mana saja. Berarti kan tidak ada satupun prasangka yang di dalamnya itu nggak ada Tuhan. Nah, kalau kita menyangka apapun, berarti kan ada Tuhan di dalamnya. Nah, sebab karena itu Tuhan berkata, aku sesuai sangkaan hambaku. Hanya saja perkaranya ketika seseorang itu berprasangka, melihatkah Tuhan dia? Dan perkaranya kan itu. Berprasangka saja tidak menyadari, apalagi Tuhan yang ada di dalam prasangka tersebut. Mungkin ada ungkapan yang lain, Pak Ahmad, atau pertanyaan yang lain? Ya? Tidak ada lagi. Untuk apa? Untuk apa kita sibuk bertanya? Untuk apa kita repot-repot bertanya? Toh, pada akhirnya, setelah ilahi rojiun, setelah kembali kepada Tuhan, setelah manunggal dengan Tuhan, kita akan tahu. Kita akan paham, kita akan mengerti. Kalau dipersimpel loh itu Pak Ahmadnya. Kan selama ini yang membuat kita nggak tahu, selama ini yang membuat kita tidak paham, tidak mengerti tentang Tuhan itu apa dan seperti apa. Pemikiran-pemikiran kita kan. Kebatinan-kebatinan kita. Yang menerka-nerka, yang merekayasa, yang menduga-duga, yang memprediksi Tuhan.
Kan itu yang menjadikan kita selama ini tidak bisa tahu, tidak bisa paham, tidak bisa ngerti tentang Tuhan kan. Iya, malah semakin pusing kan. Semakin pusing. Masih muda, udah pusing. Nah kalau sudah seperti itu berarti ya udahlah berhenti. Berhenti. Toh pada akhirnya setelah ilahi rojiun, setelah kembali kepada Tuhan, setelah manunggal dengan Tuhan, tahu, paham, ngerti. Terus ngapain kita buang-buang waktu kan? Kalau dipersimpel. Tapi Pak Web, kan ada kata-kata bijak yang berbunyi seperti ini. Malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Itu kalau nyari alamatnya Pak Web. Kalau mencari alamatnya Pak Web, malu bertanya, pasti tersesat, salah-salah jalannya. Ini nyari Tuhan tersesatnya kemana mau mencari Tuhan? Lawang Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Jadi jangan disamakan dengan kata-kata bijak tadi. Malu bertanya, sesat di jalan. Emang iya, kalau malu bertanya pasti sesat di jalan. Kalau yang dicari alamatnya Pak Web. Tapi kalau yang dicari alamatnya Tuhan, jangan takut tersesat. Jangan takut tersesat. Takutlah tersesat kalau mencari Tuhan, mencari alamat Tuhan keluar diri. Takutlah tersesat kalau mencari alamat Tuhan keluar diri. Kalau mencari alamat Tuhan ke dalam diri, jangan takut tersesat. Walaupun tidak pernah nanya. Gitu. Sampai berapa lama itu sebenarnya Pak Web? Sebenarnya tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Bagian dalam diri kita dengan bagian luar diri kita itu kan hanya terhalang oleh tubuh ini toh Pak Ahmad. Ya. Seberapa tebal sih tubuh kita? Sejengkal nggak ada kan ya? Paling hanya beberapa mili saja kan, terdiri dari kulit, daging, tulang gitu kan. Maka jarak antara dalam diri kita dengan luar diri kita ini itu hanya terhalang tubuh ini, Pak. Lalu Pak Ahmad dari Malaysia ke Indonesia saja hanya bisa beberapa jam. Tebalnya berapa tuh? Malaysia, Indonesia itu tebalnya. Kenapa jarak antara dalam diri dengan luar diri yang dihalangi setebal tubuh ini kok lama? Lamanya karena banyak terlalu sering berhenti bisnis tadi Pak Ahmad. Berhenti lagi melakukan transaksi bisnis. Berhenti lagi melakukan transaksi jual beli. Itu yang membuat lama. Iya kan Pak Ahmad? Tuhan berkata, sesungguhnya aku itu dekat, lebih dekat dari urat leher. Yang lebih dekat dari urat leher kita itu apa? Kalau bukan bagian dalam kita. Kata-kata ini, kalau dimaknai berarti Tuhan ada di dalam. Nah kalau Tuhan itu ada di dalam, berarti kita kan ada di luar. Ya. Nah kalau kata-kata tadi dimaknai bahwa Tuhan itu ada di dalam, berarti kita kan ada di luar. Nggak mungkin kan sama-sama di dalam. Nah kalau kita sama-sama di dalam, Tuhan tidak akan menurunkan ayat innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
ayat ini diturunkan karena ada perpisahan antara Tuhan dengan makhluk. Nah, kalau kata-kata tadi dimaknai bahwa Tuhan ada di dalam, berarti kita ada di luar. Kalau dimaknai sebaliknya, Tuhan ada di luar. Ada di jauh, ada di sana, ada di atas langit. Makanya kalau nggak diteriak-teriakin dia nggak dengar. Karena Tuhan ada di luar. Oke, Tuhan ada di luar. Berarti kita kan ada di dalam. Lah, jarak dalam kita dengan luar kita ini kan hanya sebatas tubuh ini jaraknya, nggak bermil-mil, nggak bermeter-meter. Yang menjarai kita dengan Tuhan berarti kan tubuh ini. Kenapa bisa lama? Yang membuat lama adalah kesibukan kita. Kesibukan kita yang menghitung-hitung ibadah, mencatat ibadah, nabung ibadah, nyelengi ibadah, itu yang membuat lama. Pak Sarip, barangkali punya pertanyaan atau ungkapan? Belum. Mungkin yang lain, ini yang sedang gembleng lebih lama. Yang dari Bojonegoro mungkin punya pertanyaan, monggo. Enggak ada. Paham kongsi enggak? Di sini Pak Ahmad, di sini di Indonesia, khususnya di Jawa, kongsi itu tempat penampungan ikan yang baru datang dari laut. Ya, kemudian pelaut dengan pendarat ini bekerja sama, melakukan transaksi di tempat itu. Lah, tempat yang dijadikan transaksi antara pelaut dengan pendarat ini tadi disebut kongsi. Nah, apa itu? Apa itu? Maka arti sesungguhnya Tuhan tidak dapat dijelaskan, semakin didefinisikan maka semakin gugur dia sebagai Tuhan. Itu bagus tapi kurang tepat. Yang tepat, semakin kita menjelaskan tentang Tuhan, semakin jauh Tuhan itu. Karena dia maha luas. Satu dijelaskan, nambahkan satunya. Yang nomor 2 dijelaskan, nambah lagi. Karena dia maha luas gitu loh. Jadi semakin dijelaskan ya semakin jauh, nggak ada habisnya. Semakin gugur jadi nama Tuhan itu. Semakin kemomoran. Seperti itu. Dan dengan adanya banyak pencerahan-pencerahan tentang ilmu pengertian A, B, C, D, dan seterusnya, tentang ilmu pemahaman A, B, C, D, dan seterusnya, tentang ilmu pengetahuan A, B, C, D, dan seterusnya, itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu benar-benar maha luas. Dan semuanya itu nggak ada yang salah, benar semua, karena itu bukti bahwa Tuhan itu maha luas. Nah, semakin kita perluas, ya semakin kita tidak akan pernah ketemu sama Tuhan. Nah, dia maha luas kan? Kita perluas, karena dia maha luas, lebih luas lagi. Kita perluas lagi, luasnya. Dia maha luas, lebih luas lagi. Lah, itu sampai kapan? Nah, dengan ini berarti kesimpulannya apa? Harus kita persempit. Harus kita kurangi prediksi-prediksi tentang Tuhan, dugaan-dugaan tentang Tuhan, prasangka-prasangka kita tentang Tuhan, itu harus kita kurangi. Semakin kita kurangi, semakin dekat dia.
Ya, semakin kita kurangi semakin dekat dia. Semakin kita kurangi semakin sampailah pada akhirnya. Nah, caranya mengurangi belajar diam itu tadi. Semakin diam kan semakin berkurang. Semakin diam semakin berkurang. Kalau benar-benar bisa diam berarti sudah nggak ada kan? Ah, itu Tuhan di situ. Berarti sudah nggak ada kan? Ada pertanyaan lagi atau ungkapan? Mungkin ibunya punya pertanyaan mungkin. Ada? Nggak ada? Saya nanya ini Ya. masalah untuk pengapalan susah banget. Nerima, Mang, diterima. Ada tulisan. Iya, diterima. Matur suwun, matur suwun. Misal contoh lagi, mengucapkan terima kasih ini nggak ketemu kliknya ya, nggak ketemu kliknya. Katakanlah seperti itu. Saya sudah berusaha Tuhan. Ini bahasa saya, tapi jenengan harus menggunakan bahasa sendiri loh ya. Ini bahasa saya. Saya sudah berusaha Tuhan. Tapi karena udah terlambat, saya mengalami kesusahan, tapi saya rindu sama Tuhan. Tapi saya kesulitan. Saya cinta, tapi saya kesulitan. Itu bahasa saya. Lah dengan kata-kata penyadaran diri seperti ini, nanti terjadi penerimaan di situ. Sehingga panjenengan mengalami kesulitan menghafal bacaan itu nanti jenengan bisa nerima. Dan ketika panjenengan bisa menerima kekurangan panjenengan, maka pada saat itu panjenengan lengkap. Ketika panjenengan bisa menerima kekurangan panjenengan, justru pada saat itu panjenengan lengkap. Maksud? Ada lagi yang punya pertanyaan? Yang lain, ayo monggo. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti nggak bisa kadangan. Atau kita sharing. Ayo, nggak usah bertanya, sharing aja. Mungkin ada yang punya pengalaman masa lalu atau masa kini selama menekung, selama gembleng. Ayo diungkap, sharing sama saya. Untuk saya apabila konsentrasi itu selalu umpama sudah bersih ya. Kadang ada umpama diikuti dengan terima kasih Tuhan dalam apa itu sadaran. Itu bisa muncul atau enggak diikuti dengan sadar umpama sudah agak hening terus sadaran itu tapi tidak berkata tidak apa-apa hanya itu bisa langsung hening. Nah kalau bisa seperti itu ya lakukan. Yang jelas jangan fokus ya. Jangan fokus. Karena kan mau hening kan kelihatannya gini, sepertinya seperti hanyut. Nah, maka dari itu umpama diikuti perasaan tidak, tapi hanya itu bisa. Saya mau tanya itu. Iya, bisa. Mau tanya dengan tak masalah itu. Ya, yang penting jangan fokus ya. Kalau panjenengan fokus, pasti panjenengan akan hanyut. Karena fokus, nggih. Kalau fokus, justru panjenengan akan hanyut nanti, akan terbawa, akan terpengaruh. Nah, patrap, melakukan patrap itu dibutuhkan sadar diri. Bukan fokus ya. Dibutuhkan sadar diri. Kalau samadhi itu dibutuhkan kesadaran hidup. Lah dua-duanya nggak ada konsentrasi kan. Nggak ada konsentrasi, dua-duanya nggak ada fokus.
Ya. Di dalam patrap maupun di dalam samadhi tidak ada konsentrasi, tidak ada fokus. Karena ketika melakukan patrap, yang kita gunakan adalah sadar diri. Ketika kita bersamadhi, yang kita gunakan adalah kesadaran hidup. Kenapa Pak Web melarang konsentrasi, melarang fokus? Karena Tuhan itu bukan target. Satu, Tuhan itu bukan target. Dan yang kedua, Tuhan itu bukan gaib. Tuhan itu bukan gaib. Sehingga untuk bisa manunggal dengan Tuhan, kita butuh konsentrasi. Kalau enggak konsentrasi, enggak bisa. Karena Tuhan itu gaib. Ya bukan seperti itu. Tuhan itu bukan target. Maka untuk bisa sampai ke Tuhan, kita harus fokus. Tidak bisa seperti itu, karena Tuhan itu bukan target. Ya, Tuhan itu bukan target. Yang dimaksud Tuhan itu bukan target. Yang dimaksud Tuhan juga bukan gaib. Walaupun dia disebut maha gaib, tapi bukan berarti Tuhan itu gaib. Seperti halnya Tuhan itu maha melihat, bukan berarti Tuhan itu punya mata gitu loh maksudnya. Saged paham Pak? Nggih. Yang lain ada pertanyaan? Ini Pak Wisnu nak tanya. Ya. Kalau saya kan kadang belajar di rumah lah, kadang pernah baca kunci kita terus hilang di mana tuh di otak tuh macam tak fokus lah. Itu bukan enggak fokus. Tapi itu proses. Artinya ketika membaca kunci, ketika membaca bacaan kunci, ibu masuk ke dalam ranah proses atau dimensi proses. Nah prosesnya seperti itu. Maksudnya kemana-mana tiduran. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kadang saya cakap sama suami, apa bodoh ya? Tak boleh dapat apa-apa. Beban, nggak bisa baca. Bodoh. Berani jenengan? Kacau. Ngaku bodoh seperti ibu tadi loh, berani nggak? Bodoh saya. Belajar tak boleh masuk. Iya. Mau berat bodoh sulit. Pikiran Jangan. berat bodoh. Ya mau apalagi membuat bodoh kan? Iya, wong apa mengaku bodoh aja sulit, apalagi berbuat bodoh kan? Melakukan apa? Padahal ya ingin bodoh itu diciptakan dihilangkan. Kalau mau mengingat sesuatu, sakit otak. Iya. Itu Udah, malas lah. Ingat. Nanti kalau diulang lagi, lupa lagi. Nah, itu seharusnya kan di situ ketemu kesimpulannya kan. Oh, berarti ketika membaca kunci saya harus tidak menggunakan fokus, harus tidak menggunakan konsentrasi. Buktinya ketika saya konsentrasi, ketika saya fokus, malah kemana-mana, malah lupa kan bacanya. Itu memang prosesnya. macam mana? Saya pun tak paham. Memang itu prosesnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena belum keadaan manunggal. Gitu. Karena belum keadaan manunggal. Jadi 4 anasir kita itu belum terbiasa diam, belum terbiasa manunggal dengan hidup. Jadi ketika kita melakukan apa saja ya mereka sendiri-sendiri karena punya kemauan sendiri-sendiri kan. Punya kemauan sendiri-sendiri. Dan itu bukan berarti salah gitu.
bukan berarti salah, karena memang prosesnya seperti itu. Nah, kalau sudah manunggal, ngapain kita belajar? Bisanya kita belajar itu kan karena kita mengalami ketidakmanunggalan kan. Jadi jangan benci pikiran yang ke sana-sana itu, jangan dibenci, jangan ditolak, jangan. Nah, itu harus disyukuri ya Bu ya. Bu, harus disyukuri itu ya, harus diterima kasih. Coba kalau Ibu dikasih kepandaian, pasti Tuhan di demo, ya kan? Ya kalau dikasih kepandaian kan bisa jadi. Saya nggak minta agama. Saya dari kecil nggak minta agama. Sulit belajarnya. Ada lainnya. Ngaji pun saya tak tahu. Ada ungkapan lagi? Pak Sarip, masa iya belum? Dia pendiam. Pendiam. Saya bercampur sama dia, saya kakak dia pendiam. Ya, Karena orang pendiam ini emas. Katanya emas ya. Orang pendiam itu emas. Barangkali nanti emasnya jatuh, saya dapat nanti. misalkan 1 gram. Kadang-kadang orang diamnya bila dia bangun bahaya. Ini mungkin Bang Joni punya ungkapan ini, Bang Joni. Kenapa gedek terus ini Bang Joni ini? Jadi nanti untuk kadang saya yang dari Malaysia, nanti selama di sini ikuti dan praktekkan apa yang dimotivasikan, ya, agar supaya tidak mengalami lama, agar supaya tidak mengalami kesulitan, ya. Ikuti saja apa yang dimotivasikan. Yang tidak dimotivasikan jangan lakukan, ya, jangan lakukan, jangan ikuti. Cara sinilah. Ya, ya seperti, ya. Dan kadangan kita malam ini cukup segitu aja ya. Nggak ada yang bertanya kok. Kalau tentang wejangan kan semua udah saya berikan. Dan semua wejangannya ada agendanya, yaitu video, bisa disimak. Jadi kalau lagi seperti ini, kalau bukan kadangan mau apa lagi? Kadangan itu kan harus terjalin pertemanan, harus ada tanya jawab, harus ada ungkapan. Kalau nggak ada, adanya cuma pertemanan saja, ungkapannya nggak ada, tanya jawabnya nggak ada, lalu terus mau ngapain? Ya. Ya, nanti seiring berjalannya waktu, selama mengikuti gembleng atau manekung, nanti kalau ada unek-unek jangan dipendam, ya, langsung tanyakan. Ada kesulitan, mengalami kesulitan, cepat tanyakan, jangan dipendam, jangan diam saja, ya Pak ya. Dan terima kasih kadangan kita malam ini.
Aku aja di sini jangan risau. Dalang. Soalnya banyak kadang di Malaysia yang nyimak ya, termasuk yang nitip-nitip salam itu tadi ya. Ya nanti dia nyimak videonya kan, oh itu kadang kok sudah ada di Indonesia. Tapi kawan saya namanya Ahmad juga, dia mau ikut tapi Masih masalahnya banyak. ya, Yang satu Selamat. anaknya kurang waras, yang keduanya bininya pun sudah kadang-kadang telanjang sendiri. Dia telepon sama saya itu hari, saya tak dapat ikut, kirim salam sama Pak Wennya. Tak tahulah keadaan macam ini. Tengok orang rumah aku telanjang, itu saya dengar di telepon ini. kemungkinan itu ada karma kemungkinan di dalamnya. Ya nanti kalau Pak Ahmad sudah selesai dari sini, kan nanti bisa kadangan di sana, bisa kadangan lah, sehingganya kadang yang ada di sana kan bisa ikut mempraktekkan kan apa yang sudah didapat dari pesantren ini kan nantinya. Selamatlah semua, selamat, tidak ada apa-apa.